Saya bingung sama Kak Mikana. Dulu masih pakai waktu masih sama saya ya. Kita kan teman dulu. Sekarang dia bilang nama Yesus itu nama setan, dewa Yunani, nama dewa hibrid. Jadi jangan pakai lagi nama Yesus karena itu bukan nama yang asli. Nama Tuhan kita itu adalah Yesus. Nama Allah kita itu kita sebut sebagai Bapa. Gitu Bang. Itu dalilnya Bang. Mikana itu nggak usah didengarkan Bang. Karena Mikana itu tidak memiliki sumber pengajaran dari para rasul. Gitu. Sekarang saya tanya Bang. Atau Yesus memanggil Bapa itu sebagai Yod-Heh-Vav-He? Atau dia hanya memanggilnya Bapa? Karena Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan Bapa itu sebagai Yod-Heh-Vav-He. Tapi Avinu, Bapa, Avi, gitu. Jadi si Mikana ini apa ya aku bilang ya, salah memahami Alkitab. Sok-sok ke Ibrania. Karena gini Bang, kalau memang ada Yod-Heh-Vav-He, mana manuskrip yang mengatakan Allah itu adalah Yod-Heh-Vav-He? Nah, gitu Bang Manasyi. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan Bang Manasyi? Nah, ada satu lagi Kak yang bisa kadang-kadang aku juga jadi galau ini dengerinnya. Katanya Kak, nama yang asli Tuhan kita itu bukan Yesus tapi Yosua Hamasia. Karena katanya kalau nama Yesus itu nama dewa hibrid. Nama dewa tadi katanya Yod-Heh-Vav-He, sekarang Yosua Hamasia. Yang mana yang betul? Makanya ini saya bingung sama Kak Mikana. Dulu masih pakai waktu masih sama saya ya. Kita kan teman dulu. Sekarang dia bilang nama Yesus itu nama setan, dewa Yunani, nama dewa hibrid. Jadi jangan pakai lagi nama Yesus karena itu bukan nama yang asli. Gini, katanya Bang, waktu Mikana ini kan penghujat agama Kristen. Dia tidak tahu apapun tentang agama Kristen. Jadi jangan didengarkan. Ya, Yesus itu dari bahasa Yunani Iosos, dan rasul-rasul saat itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi jangan dipercaya dia Bang. Penyesat dia itu, bid'ah. Itu Bang Manasyi. Jangan diikutin lah Bang. Silakan Bang Manasyi. Iya betul, makasih Kak. Iya, yang itu yang saya bingung juga gitu Kak. Katanya waktu malaikat itu ketemu Maria dan Yusuf, itu katanya dia ngomongnya pakai bahasa Ibrani Kak. Apa benar? Apa gitu ya? Jadi namanya itu harusnya Yosua Hamasia, nggak boleh pakai bahasa Yunani gitu Kak. Kalau memang demikian, mana Alkitab ya, itu kan tertulis di Lukas. Mana Injil Lukas yang menyebutkan dalam bahasa Ibrani? Silakan tunjukkan aja. Kalau dia cuma main transliterasi, saya juga bisa transliterasi ke bahasa Arab kah, bahasa Jepang kah. Tapi adakah manuskripnya yang menuliskan bahwa Injil Lukas itu dituliskan dalam bahasa Ibrani? Nah, itu Bang. Kalau tidak ada manuskripnya dalam bahasa Ibrani, bagaimana saya percaya omongan dia? Gitu. Silakan Bang. Ya, karena kadang-kadang begini Kak Agatha. Jadi akhirnya juga saya mohon maaf ya Kak Agatha ya. Jadi saya agak bertanya-tanya. Tapi puji Tuhan lah Kak Agatha sudah membantu saya ya menjawab. Tapi ada teman-teman saya juga yang sudah terpengaruh dan akhirnya mereka itu diajarkan harus dibaptis ulang. Namanya baptisan pembaruan, yang dibilang itu baptis dalam nama Bapa Yahweh, Yosua Hamasia, Ruach HaKodes, dan harus hapus nama Yesus dari dalam hati. Makanya teman saya udah pada baptis. Iya. Gembalanya namanya Lukas Sutrisno, ya kan.
Dia kan sekarang udah speak up nama gembalanya, gerejanya. Nah ini yang saya bingung, berarti kita yang udah pakai nama Yesus ini masuk surga nggak ya? Katanya mereka bilang nggak masuk surga Kak itu. Makanya waduh, galau banget ini ya. Kira-kira gimana Kak ini Kak Agatha? Silakan Ya. Kak. Mikana itu bukan rasul, bahkan Mikana itu juga tidak tahu seperti apa ajaran rasul. Jadi kita orang Kristen jangan mau terpengaruh oleh pengajar-pengajar sesat seperti itu. Karena pengajar sesat seperti itu, Bang, itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Nih, ayatnya ada di 2 Petrus 2 ayat 10 sampai ayat 12. Nih, saya bacain ya. Jangan diikutin, nanti kita juga akan binasa mengikuti Iya penyesat Kak. itu. Iya. Terima kasih. Nih, nah, 2 Petrus 2 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ya, ini tentang pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu ya. Nih, banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, melainkan melemparkan mereka ke dalam neraka dan dirantai dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Ya, saya masuk ke mana ini ya? Nih ya, ayat ke-12. Namun mereka itu, pengajar-pengajar sesat itu ya, sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ya, itu dia. Jadi mereka itu sama seperti binatang yang menghujat kebenaran. Kebenaran ajaran Yesus itu hanya berasal dari para rasul. Mikana tidak punya ajaran sendiri. Ya, Mikana bukan rasul. Jadi kita tidak perlu mendengarkan si Mikana. Itu aja saran aku, Bang. Dan orang-orang Kristen juga jangan mengikuti pengajar-pengajar sesat itu. Kita itu nanti semuanya akan binasa. Hati-hati. Memang akan ada, Bang, pengajar-pengajar palsu. Ya, itu memang ada di antara kita. Bid'ah-bid'ah itu ada di antara kita. Mereka itu akan membawa kita kepada pengajaran-pengajaran itu tadi, dongeng-dongeng tadi. Kenapa disebut dongeng? Karena nggak ada dalilnya. Sementara kita tahu manuskrip tertua itu, ya, itu berbahasa Yunani. Gitu. Mana manuskripnya? Injil Lukas itu dalam bahasa Aramaik atau Ibrani. Mereka ini penghujat. Hati-hati, gitu ya. Saran aku, Bapak, jangan lagi mendengarkan orang-orang yang memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang diajarkan Rasul. Gitu. Mereka sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, pengajar sesat itu. Seperti itu, Pak Laba. Teman-teman emang doubling ya? Kok saya nggak ngerasa ada doubling sih di sini? Ini kok katanya doubling? Doubling nggak sih? Enggak kok. Oke, ada lagi yang mau ditanya, Bang? Saya ada lagi satu, sebenarnya banyak sih, tapi jangan kebanyakan, gak enak juga sih. Masih ada satu, boleh gak Kak? Satu Boleh, aja. boleh, silakan. Iya. Nah, ada satu juga yang sangat ini ya, temanya sekarang tentang itu. Katanya Alkitab lain itu Alkitab penyesat karena salah terjemahan. Itu gimana Kak? Contohnya ada Rumya, kayak Chris Lee, Tom and Jerry, termasuk Mikana juga mengatakan begitu, dan Billy Lin dan semuanya. Ya, mohon maaf. Ya, silakan Kak. Jadi kalau dibilang LA itu penyesat, lantas dia pakai buku apa? Kitab apa yang dia pakai? Pertanyaan saya hanya itu aja.
Kalau dia tidak menggunakan kitab yang dari LAI, dia pakai apa? Gitu. Jadi gini Bang, LAI ini itu adalah terjemahan dari Alkitab apa namanya, yang dari apa tadi ya? Lupa aku namanya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Lupa aku. Bukan. LAI ini adalah terjemahan dari kitab Masoretic Text. Ya, LAI. Saya menggunakan dari kitab yang berasal dari hasil kanonisasi gereja, bapak-bapak gereja, Orthodox Bible Study, gitu ya. Kalau dia bilang LAI ini sesat atau apapun itu yang dia katakan, lalu dia mengambil rujukan terjemahan itu dari mana? Gitu. Karena Masoret ini ngambil LAI ini mengambil terjemahan itu dari kitab Masoret. Gitu. Kalau dia bilang itu sesat, lalu apa yang menjadi dasar? KJV tahun berapa? Masoret tahun berapa? Peshitta tahun berapa? Tetapi kitab saya, karena saya orang Kristen Ortodoks, acuannya adalah Orthodox Bible Study. Dan itu adalah kitab suci yang dikanon dari abad keempat dalam Konsili Kartago. Kami memiliki kitab yang asli. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau ambil dari Masoret, silakan. Tapi Protestan emang ngambilnya dari sini. LAI itu rujukannya dari Masoret, kitab Masoret. Mungkin ini terlalu tinggi, banyak yang nggak tahu sejarah terjemahan Alkitab atau kanonisasi Alkitab. Itu aja yang saya bisa jawab Bang Manasyi. Kalau memang benar ini sesat, LAI sesat, apa rujukannya dengan mengatakan itu sesat? Apakah Mikana berkapasitas dalam menerjemahkan kitab Masoretic Text? Atau dia tahu bahasa Aramaik? Ya, si Mikana ini kalau deket saya jewer bulu matanya, ya. Sejenis kodok bancet yang sembarangan ngomong kotor tentang LAI. Ini minta bentar lagi ditegur ini, ya. Semoga nggak cepet-cepet kena ajab ini si Mikana, ya. Gitu aja Pak Manasyi. Dari saya. Terima kasih Kak Agatha. Sama-sama, Tuhan Ya, berkati. diberkati selalu Kak Agatha dalam Amin. pelayanannya. Makin luar biasa dipakai Tuhan. Makasih Kak. Amin. Ya, sehat selalu Pak. Oke, silakan Bang Al-Pakir 03 AIT. Siap, selamat malam Kak. Ya, selamat pagi. Silakan mau bertanya apa Pak? Ya baik, aku ingin bertanya Kak, apakah semua penulis gospel itu dilahami Roh Kudus begitu? Apa itu penulis gospel? Apa itu gospel? Markus, Yohanes, Markus, Yohanes bukan gospel. Markus, Yohanes itu adalah rasul, bukan gospel. Coba jelaskan dulu, apa itu gospel? gospel itu bukanlah ayat Bible begitu, yang penulisnya adalah Markus. Gospel ayat Bible, gospel saya nggak tahu. Gospel itu kalau gospel adalah ayat Bible, maka Wahyu adalah ayat Bible, maka Kejadian adalah ayat Bible. Apa itu gospel? Kamu bertanya tetapi sesuatu yang kamu tidak tahu. Coba tanya lagi Gini. sumber pertanyaanmu. Baik, saya permudah aja gini Kak ya. Bukan dipermudah, karena pertanyaanmu tuh nggak jelas. Oke, Gospel saya itu perjelas apa ya. kamu Oke. tidak tahu. Saya perjelas ya Pak. Apakah penulis Markus dan Yohanes itu dilahami Roh Kudus? Apakah penulis Markus? Saya katakan Markus adalah rasul. Bagaimana Ya, baik. Markus Ya, rasul. jadi? Terus? Baik, Rasul Markus dan Rasul Yohanes diilhami Roh Kudus tidak? Betul. Baik, Diilhami Allah. Karena Roh Kudus Baik. adalah Allah. baik. Saya ingin bertanya Kak, Markus ini berkata bahwasanya Yesus ini disalib pada pukul 9 atau jam 9. Lalu? Yohanes berkata Yesus jam 12 itu baru diadili gitu. Itu dua Mana hal yang yang betul? berbeda. Loh, diadilin jam 12, yang jam 9 disalib. Itu dua hal yang baik. Dua-duanya menjelaskan. Diadili dan disalib. Mana yang betul Kak? Jam 9 Kak? Dua-duanya betul. Kamu Loh, bilang dua-duanya jam betul 12 bagaimana? diadili.
Tadi kamu bilang jam 12 diadili, jam 9 disalib. Loh, itu Ah. dua hal yang berbeda yang memang keduanya dilakukan, terjadi. Oh, Pertanyaan saya, kenapa Silakan. tidak seirama? Kenapa tidak seirama saya Markus dan kalau Yohanes? Tidak seirama, selaras. kalau seirama jadinya nyontek. Saya kasih Loh, kok tahu jadinya nyontek? ya, dengar. Gimana? Markus memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat pada pukul 9. Yohanes memberikan kesaksian pada pukul 12. Ya, apa yang salah dengan Mana kesaksian yang itu? betul? Justru saling Mana yang betul, jam dua-duanya 9? saling melengkapi. Dua-duanya saling melengkapi. Kok melengkapi, Kak? Iya Kok dong. melengkapi? Gimana, coba jelaskan kepada saya. Yang Ya, satu jam keduanya 12 baru benar-benar diadili. terjadi. Diadili jam 12. Pertanyaan saya, Disalib jam jam 9. Mana yang betul itu? Iya. Dua-duanya betul. Nggak ada yang salah untuk itu. Kenapa? Kalau saya tanya kamu, ketika kamu nonton film, serangkaian nonton film, nama Marvel mati, terus di jam terakhir, di 1 jam terakhir, dia bangkit dan mengalahkan Venom. Lah, apa yang mana yang betul? Keduanya betul, karena bicara timeline, otaknya di mana? Kodok bancet ini. Kakak yang kadal bumi. Botol. Ini kan rangkaian peristiwa. Penyaliban itu kan rangkaian peristiwa dimulai dari pagi hari, mulai pukul 9 sampai pukul 6 maghrib. Jadi sekalian kamu tanya, mana yang mengatakan jam 3 mati? Lah itu juga betul. Yang dia ditusuk dengan bunga karang dikasih itu, mana yang betul? Semuanya betul. Karena itu adalah rangkaian peristiwa penyaliban. Mulai dari pengadilan, waktu dia menenteng salib, disalibkan, diturunkan, dikuburkan, itu semuanya adalah rangkaian. Pakai ketawa lagi dengan kebodohanmu, kodok banceng. Markus menerangkan peristiwa penyaliban itu dimulai dari pukul 9. Rasul Yohanes menerangkan pukul 12 dia dinaikkan di salib. Berarti sebelum dia dinaikkan ke salib, pukul 9 itu dia sudah mengalami yang namanya penyiksaan. Penyaliban itu sudah dimulai. Penyaliban bukan artinya dia waktu diginiin. Penyaliban itu sudah saat dia memanggul salibnya, itu sudah masuk dalam rangkaian penyaliban. Oh dong, memang dong. Namanya kesaksian. Kesaksian kalau sama semuanya nyontek. Ya kan? Masa iya? Karena Markus melihat di pukul 9, Yohanes melihat pukul 12. Terus sama kejadiannya dalam satu waktu. Nyontek namanya itu, kodok banceng. Kebetulanmu kau tertawakan ya. Di sini bukan orang-orang yang IQ jongkok kayak kamu yang semua diselaraskan. Itu namanya hafalan. Ini kitab kesaksian. Kamu aja saya tanya gospel, kamu nggak tahu. Ayat inilah Rasul Markus. Nggak nyambung kamu. Dari awal saya udah tahu. Kamu bertanya pertanyaan titipan. Kamu tidak menguasai pertanyaanmu. Itu. Cocok namamu. Fakir. Fakir miskin.